Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kembali kita ketemu lagi tentunya di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan tema kita pagi ini adalah cobaan tanda sayang Allah kepada kita. Tapi saya pengen cerita dulu nih ibu-ibu, bapak-bapak, para penonton semua yang ada di sini. Maaf ini Inul ya. Kemarin saya sama keluarga ini mau jalan-jalan ke Bogor, cakep. Enggak ya, mau jalan-jalan ke Bogor. Terus kata si Melon, Cing mendingan lo bawa payung deh karena Bogor itu katanya kota hujan. Taunya pas sampai sana gerimis doang. Berarti Melon soto ya Bu ya. Bogor itu bukan kota hujan, tapi kota angkot. Ya, karena angkotnya banyak sekarang ya. Nah sekarang saya juga suka kesel sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau dikasih gerimis, bilangnya ingat mantan. Dikasih hujan, ingat mantan. Nah begitu bencana banjir, baru deh pada ingat Tuhan. Iya. Dan saya juga bingung Bu, kenapa hujan itu sering terjadi pada saat malam minggu? Apakah doa-doa para jomblo cepat diijabah juga? Saya udah ngomong panjang lebar tapi ustadznya belum masuk-masuk nih. Akhirnya nanti saya cerita ke Cianjur nih. Ini saya baru sampai Bogor, belum sampai Cianjur. Akhirnya datang juga Ustadz Pantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil lambar pergi berenang. Cakep. Orang sabar menang. Iya. Saya lagi dengerin kan ceritanya. Dari Bogor. Nungguin. Kan Ustadz juga dari Bogor kan? Bogor. Bogornya Bogor mana? Bogor. Daerah apa? Bogor kota. Bogor kota. Ya. Dari rumah, kan saya pernah ke rumah Ustadz ya. Iya. Saya juga pernah ke rumah Uda kan. Iya, sama-sama ya. Kita pernah ke rumah masing-masing. Iya. Dari tempat Ustadz ke Kebon Raya jauh nggak? Paling lambat 15 menit. Oh berarti udah deket banget sama Bogor ya? Nah, maksudnya waktu itu saya kan lewatnya tuh keluar Sentul, itu kan yang tercepat. Yang tercepat di situ. Ternyata memang lebih dekat ya dari Istana Bogor. Dan ingat udah ya? Ya. Ingat Kebulinya kan? Ingat. Kebulinya tuh enak banget. Jadi yang di sini belum pada nyobain ya? Ya kasihan. Kalau kebuli kan, ya kalau biasa-biasa tuh di nampan, kalau kita makan kan begitu kita cocol tuh, klek langsung dalamnya nampan kena ya. Kalau Ustadz Pantun kebulinya tuh dalam. Dagingnya juga digigit nggak ngelawan. Daging kambingnya nggak berasa ayam ya? Daging kambingnya nggak berasa ayam. Ikannya nggak berasa sapi. Masaknya pinter gitu. Sudah ya ngaji. Oh ya ngaji ya. Kita lagi ngomongin masalah cobaan nih. Iya, kalau cobain dikit. Kalau cobaan banyak. Cobaan itu pasti banyak, kalau dikit itu adalah cobain. Iya, benar. Katanya itu tanda sayang. Kok kalau sayang kenapa kita dicoba-coba dikasih musibah? Karena ingin menaikkan kelas dan derajat. Nah. Pertama udah Abdel di dalam konteks Quran surat ke-29. 29. Juz ke-20. 20. 21. 21. Yes. Iya, ayat kedua. Di mana Allah Ta'ala sudah menyinggung. Apakah kamu dengan begitu mudah mengatakan beriman kepadaku? Ntar dulu kalau belum aku uji tingkat keimanan kamu. Kita punya anak udah, dia sekolah. Tentunya dari mulai masuk SD kelas 1. Tidak mungkin para gurunya menaikkan ke kelas 2 kalau nggak ada ujian. Nah ujian itu diberikan oleh para dewan guru sambil mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang dia pelajari selama, kalau misalkan memang per 6 bulan. Nah di situ ada evaluasi belajar sampai akhir tahun untuk naik dari kelas 1 ke kelas 2. Nah di situ diberikan ujian-ujian yang dimana mereka bisa jawab atau enggak. Bahkan ada yang hasilnya mumtaz.
mendapat ranking pertama. Mumtaz. Ya. Ya. Nah kemudian ada juga ternyata mendapatkan nggak mendapat 10 besar. Nah di Ya. sini tujuannya untuk mengukur kadar keimanan hamba-hambanya. Iya, makanya kalau di sekolah juga nggak tiba ujuk-ujuk ada ujian. Ya. Selama perjalanan itu ada yang sebutnya ada yang ulangan gitu kan. Betul. Kenapa itu disebutnya ulangan, Ustaz? Iya apa? Karena udah jelas. Kalau belum jelas dia ulangin. Iya. Iya. Kalau Ustaz pengen ketawa mulu nih ya. Tapi kadang-kadang kalau kita dikasih ujian, kita tuh nggak ngerasa kita lagi disayang, Ustaz. Karena kadang-kadang ujiannya tuh, aduh kayaknya nggak kuat deh nih. Ngadepin ujian ini, ngadepin cobaan ini Nah, gitu. berbicara ujian, Allah pun udah memberikan batasan. Ya. Di dalam nas Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Kita nggak mungkin diuji selevel kayak Nabi Allah Ayub. Iya. Yang hampir 17 tahun nggak pernah merasakan bahagia. Apalagi dengan derita penyakit yang sampai diusir dan dikucilkan. Iya. Nggak mungkin kuat. Kenapa? Karena Allah tahu tingkat keimanan Taufikur Rahman belum seapa-apanya daripada tingkat kenabian. Nah, oleh karenanya disinilah Allah ingin mengukur tingkat keimanan kita. Pengen meningkatkan derajat karena ada muslim, ada mukmin, ada mukhlisin, ada muttaqin. Muslim. Orang Islam. Islam aja. Islam. Gitu kan? Ya. Muslim. Ya, makanya banyak yang dimana mereka ngaku Islam tapi kadang-kadang ya dia enggak puasa, ya dia enggak sholat, ya Islam. Tapi untuk supaya tingkat kepada yang kedua ada lagi mukmin, orang beriman. Beriman, ya. Nah lihat dong panggilannya. Panggilan untuk puasa dipanggil bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya bukan ya ayyuhalladzina muslimu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Jadi jangan heran udah Abdel di saat lagi bulan puasa kadang mereka asik aja siang ngerokok, kemudian makan. Begitu dideteksi dia bahkan kenal, ini mah orang Islam, bukan orang beriman. Panggilan buat orang-orang yang puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah dari sini dijelaskan lagi apa? Untuk meningkatkan lagi ada namanya mukhlisin. Dari mukhlisin puncak yang tertinggi muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Ya, jadi yang gampang dalam cerita Khusairiyah terbentuk dari 4 huruf. Takwa. Takut sama mertua? Bukan. Bukan. Ya. Itu mah ilmu kirata. Ilmu apa tuh? Dikira-kira tapi nyata. Ilmu kirata namanya ya. Takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, ya. Qaf, Waw, Alif. Ya. Ya. Jadi di saat orang mendapatkan cobaan, karena banyak, anak kau dikit cobain. Ulangan karena jelas, kalau nggak jelas ulangin. Iya. Kenapa sih? Iya, takwa. Yang pertama. Perilakunya, sikapnya menunjukkan sikap yang tawadhu. Oh, tawadhu. Ini modal udah, tawadhu ini. Ya di saat kita bersikap dengan siapapun mengedepankan sikap rendah hati, ingat loh, bukan rendah diri. Rendah hati. Rendah hati. Kalau rendah diri nggak bagus, karena minder. Iya. Gitu. Iya. Iya. Nah, rendah hati, udah punya sahabat, rendah hati, berteman, dan juga tolong ingatkan, selama ini kita setting, kalau ada tolong jangan sungguh-sungguh Ustaz, tolong ingatkan, tidak usah ragu-ragu. Kenapa Pak? Khawatir. Karena cenderung orang yang punya sifat rendah hatinya hilang, timbul tinggi hati, maksudnya sepintar apapun iblis keluar dari sorga karena tinggi hati. Sombong. Iya. Karena kalau cuma mengandalkan tingkat keimanan dari ilmu, iblis makhluk yang paling berilmu. Bahkan guru dari para malaikat adalah iblis. Tapi dia nggak punya jiwa rendah hati. Takwa membentuk karakter muslim, mukmin yang tawadhu. Kemudian dia punya sifat huruf qaf. Qanaah. Qanaah ini merasa cukup dengan anugerah rezeki yang Allah berikan kepadanya dan berikhtiar lagi untuk mengambil di saat kesempatan masih ada.
Ya. Kita kadang-kadang belum punya sifat qanaah. Contoh, ada orang yang memang tugas kerjanya Menteri Perhubungan, bagian jalan darat, Ya. alias ojek. Ya, iya. Ojek ya, bagian perhubungan darat lah. Ya. Masuk akal kan? Masuk. Ya. Ya. Dia belum punya sifat qanaah. Kenapa? Ternyata jam 8 pagi baru keluar, nggak nyangka ikan mas hoki berwarna-warna. Cakep. Rezeki nggak kemana-mana. Iya. Langsung dapat job, ternyata nganter nggak begitu jauh, dapat uang ternyata sampai 500.000. Ya. Ya bisa saja mendapatkan sewa yang memang orangnya ingin berbagi. Ya. Coba udah Abdel perhatikan, rata-rata kalau terjadi banyakan di masyarakat, begitu jam 8 keluar jam 9 selesai, udah dapat uang 500.000, apa lanjut kerja apa pulang? Pulang. Itu belum qanaah. Kalau qanaah nggak begitu. Kan udah cukup. Inilah merasa cukup dengan yang sudah ada, tapi tetap berikhtiar di saat kesempatan masih ada. Oh. Buat orang yang qanaah, ternyata jadwal kerja dan memang sudah tahu keluar pagi bang jam 7, ntar pulang jam 4 ya. Ternyata baru dapat jam 9 segitu, udah. Itulah jeleknya sifat manusia. Berarti belum punya sifat qanaah. Mestinya kalau dia bertanggung jawab, qanaah. Oh iya, jam kerja saya masih ada. Sampai jam 4. Iya. Nah, kepada para rekan-rekan segenap kru ya di Barakallah, yuk kedepankan sifat qanaah. Jadi ada bos, nggak ada bos, ada pimpinan, nggak ada pimpinan, ada atas, nggak ada atas, tetap yang kita kedepankan qanaah. Oh, masih punya waktu, entar lah. Waktunya selesai, udah selesaikan dulu sampai jam selesai. Jangan tadi mentang-mentang dapat banyak, udah jam 9 selesai pulang. Padahal di situ masih ada jam 10, 11 sampai jam 4. Qanaah. Sabar juga termasuk jadinya ya. Iya dong, di dalamnya. Di atas itu udah. Walaupun nasib kebuli udah nunggu nih. Iya. Kenapa jadi ke situ analoginya? Maksudnya sabar nunggu dulu lah. Ya. Dan kita harus jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin.